Bapak Ibu, terima kasih udah hadir tepat waktu ya. Udah berapa orang ini? 14 ya pesertanya yang udah join. Oke, kita langsung mulai aja. Malam ini topiknya adalah EB3 US Green Card untuk workers ya. Saya udah berapa kali sih bikin webinar ini dan ini kayaknya yang terakhir ya untuk tahun ini. Nah, kami internegeri berpartner dengan Merken. Merken itu perusahaan Kanada yang bergerak di bidang imigrasi dan juga apa namanya tidak hanya imigrasi tapi di kayak di Filipina dia juga ada kantor dan untuk employment juga ya, jadi untuk pekerja apa temporary workers juga. Nah, saya sendiri adalah member dari Investment Migration Council ya. Walaupun EB3 ini bukan investment, tapi saya juga memasarkan produk-produk yang investment. Contohnya seperti ini. Ya, kalau untuk Portugal, Spain, Italia, Greece, kemudian ada Cyprus. Ini sebagian besar adalah berbasis investment, walaupun ada juga yang tidak ya. Kemudian ada juga IFSA Dubai, yaitu untuk Anda misalnya untuk membuka kantor di sana, Anda mau expand itu di Dubai, tergantung dari macam bisnisnya, mereka punya zona-zona sendiri ya, zona-zona uh, free zone, international free zone sendiri. Kemudian uh, program yang lain adalah US Green Card ya, ya seperti yang sekarang ini. Nah, selain EB3, saya juga memasarkan EB2 yaitu yang khusus untuk pilot ya, dan EB5 itu untuk investor. Terus Kanada ada startup visa, ada skilled migration, dan ada juga yang bisnis ya. Kemudian Australia ada general skilled migration sama bisnis. Apa yang belum diterangin ya? Oh, Portugal ya, Portugal. Kalau yang Portugal ini selain yang investment, yang untuk golden visa, ada juga yang untuk untuk retirees dan juga untuk entrepreneur. Terus Spain itu golden visa. Kemudian sebetulnya ada juga sih kalau mau yang kalau untuk entrepreneur sebenarnya juga ada sih. Terus Italia ada elective residence permit dan juga untuk investor visa. Sedangkan Oh, sorry. Sedangkan Cyprus dan Greece mostly adalah investment. Ini bio saya desti.page/internegeri itu semua apa sosial media saya. Kalau diklik itu bisa diklik dari sana semua. Ini kayak Linktree gitu ya, semuanya saya jadiin satu. Bisa Anda cek. Oke, about my partner ya, Merken. Merken ini perusahaan Kanada dan kami berpartner dengan Merken itu untuk EB3, lalu Canada Express Entry, dan satu lagi untuk Portugal Golden Visa. Ya, dan dia udah berdiri dari tahun 1989 di Kanada, di Montreal pusatnya, dan dia punya international offices di banyak negara, antara lain kalau di Asia itu di Filipina ya, di Manila, kemudian di Ho Chi Minh City, Vietnam, sama di Dhaka, Bangladesh. Nah, ini sebelum masuk ke IB3 ya, saya akan jelasin dulu untuk visa ya, karena orang tuh apa istilahnya ya, rancu ya mengenai pemahaman visa. Jadi secara garis besar visa itu ada dua. Visa itu sebenarnya adalah izin masuk ke suatu negara. Nah, visa itu ada dua, satunya temporary visa, ya, yaitu non-migration atau temporary. Satunya lagi adalah migration visa. Nah, yang saya pasarkan itu mostly adalah migration visa. Jadi Anda kalau mau bikin visa turis, jangan minta tolong saya. Karena saya, bisa nggak ya saya ditolak, bisa turis mau ke Amerika, bisa nggak bantuin? Enggak, saya nggak ngerjain visa turis. Nah, eh,
ini orang juga suka bingung antara permanent resident dengan work permit. Jadi secara garis besar work permit itu adalah non non residence permit ya, jadi hanya berlaku work visa itu atau work permit itu hanya berlaku kalau Anda bekerja di perusahaan itu. Kalau Anda pindah kerja, maka work permit Anda tidak berlaku lagi ya. Jadi tergantung karena Anda disponsori oleh employer tersebut, maka work permit Anda hanya berlaku untuk employer yang bersangkutan. Nah, itu bedanya dengan permanent resident. Kalau Anda nantinya sudah pegang green card, maka Anda mau pindah-pindah kerja, Anda tidak perlu lagi sibuk harus cari sponsor. Karena Anda sudah pegang green card itu istilahnya udah pegang KTP dan haknya seperti warga negara, hanya Anda nggak bisa ikut pemilu aja. Ini contoh green card-nya. Nah, green card itu berlaku 10 tahun dan bisa diperpanjang berkali-kali. Syaratnya Anda harus mempertahankan green card itu selama 5 tahun dan intinya kalau untuk mempertahankan green card itu minimal Anda tidak boleh meninggalkan Amerika lebih dari 6 bulan. Jadi jadi setahun tuh Anda harus setor muka ke Amerika. Kalau misalnya Anda nggak mau tinggal di sana, Anda setahun 2 kali mesti ke Amerika. Ya. Dan kalau Anda mau jadi apa namanya, jadi warga negara, Anda selama 5 tahun itu per tahunnya tinggal selama kurang lebih 6 bulan. Ya, jadi 30 bulan dalam 5 tahun. Nah, itu baru Anda bisa mengajukan untuk citizenship ya. Nah, ini jenis-jenis green card. Ada 2 ya, secara garis besar dibagi 2, yaitu satu yang berbasis pekerjaan dan satunya berbasis keluarga. Yang pertama untuk berbasis kerjaan itu seperti EB3 itu ya, jadi ada EB1, EB2, EB3, EB4 sama EB5. Yang saya pasarin sekarang ini adalah EB3. Dan EB3 ini sebetulnya adalah ada yang untuk profesional, ada untuk skilled dan unskilled. Yang bisa saya fasilitasi dengan employer ini yang unskilled ya. Terus yang kedua adalah berbasis keluarga. Ini sudah saya tulis FB1, FB2, FB3, FB4. Dan satu lagi yang orang suka tanya adalah diversity visa atau lottery. Ya, lottery ini namanya lottery ya, apa istilahnya, untung-untungan ya. Anda apply-nya langsung. Ini udah baru lewat ya, karena tuh tanggal 20 berapa sih, 23 Oktober kalau nggak salah, sampai sekitar 9 November. Itu bukanya setiap tahun kurang lebih tanggal-tanggal itu. Jadi ini baru lewat ya. Kalau Anda mau apply ya tunggu tahun depan. Oops, sorry. Nah, ini benefitnya untuk Anda yang ingin punya green card, Anda itu bisa bekerja dan tinggal di mana aja di Amerika dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama, mendapatkan pendidikan seperti layaknya orang Amerika dan juga sistem akses ke kesehatan juga, fasilitas kesehatan. Dan satu lagi, kalau Anda lahir di Amerika, dia akan otomatis jadi warga negara. Nah, ini saya baru masuk ke EB3 ya. EB3 itu sebetulnya EB itu adalah employment based, yaitu adalah berbasis pekerjaan. Di sini untuk yang EB3 itu baik yang skilled professional atau unskilled itu semuanya memerlukan job offer. Jadi harus ada employer yang mensponsori Anda. Nah, di sini kami menyediakan employernya gitu. Dan kelebihannya Anda bisa membawa anak dan pasangan Anda. Anak di bawah 21 dan pasangan Anda. Dan pasangan Anda juga nantinya bisa bekerja di Amerika. Nah, ini contohnya siapa aja sih sebetulnya yang terlibat di situ. Jadi selain saya mewakili Internegeri, juga ada Morgan, my partner,
Dan Merken itu bekerja sama dengan law firm ya. Kali ini law firmnya adalah Ruby Law. Dan kemudian ada US employer, nanti Merken akan mewakili US employer-nya sehingga Anda tidak langsung berhubungan dengan employer tersebut. Dan kemudian ada Anda sebagai foreign applicant. Nah, ini syaratnya untuk EB3 yang unskilled ini gampang, ya kan, makanya apa namanya bisa dipasarkan secara luas ya, karena memang syaratnya gampang. Itu sehat fisik mental, kemudian umurnya 21 sampai 50 tahun, tidak perlu pendidikan pengalaman kerja spesifik, bisa bahasa Inggris ya, eh, karena nanti ada job interview walaupun pakai Zoom dan grup gitu, tapi kan tetap orangnya berbahasa Inggris kan gitu. Dan kemudian perlu SKCK nantinya, perlu tes kesehatan, good attitude, artinya nggak boleh melarikan diri ya. Jadi tetap karena Anda disponsori oleh perusahaan itu, Anda harus bekerja di perusahaan sponsor itu minimal 1 tahun. Nah, untuk EB3 ini ada 3 lembaga yang bertanggung jawab ya. Yang pertama adalah Departemen Tenaga Kerja Amerika. Yang kedua adalah USCIS atau imigrasi. Dan yang ketiga adalah kedutaan besar atau kalau di luar Jakarta adalah konsulat Amerika. Ya. Nah, yang untuk ini saya terjemahkan di sini. Jadi yang biru ini mewakili Department of Labor atau Depnaker, yang kuning mewakili ini adalah USCIS atau imigrasi, yang hijau muda ini mewakili kedutaan. Jadi yang awal pertama-tama biasanya kalau Anda interest, maka Anda akan milih-milih job dulu. Ya kan, saya kasih listnya. Ini loh jobnya ini, lokasinya di sini adanya. Nah, Anda itu cukup lama orang milih karena pilihan lokasi itu bisa lebih dari 20 kota ya. Jadi milihnya orang suka lama berbulan-bulan ya milihnya. Nah, kalau sudah itu Anda bisa submit dokumen ya kayak CV gitu, ada formnya dan juga ada tanda tangan agreement dan bayar DP pertama. Nanti akan ada ada pemberitahuan untuk interview ya. Pemberitahuan untuk interview. Nah, kalau udah beres itu dan Anda diterima, maka ini kerjaannya Mergen untuk mempersiapkan paperwork-nya. Karena kan yang apply nggak cuma satu ya. Jadi satu employer bisa lebih dari 5 orang ya bisa. Di list itu nanti Anda bisa lihat employer tersebut perlu berapa orang. Dan itu diupdate nanti, oh dari misalnya tadinya 10, oh tinggal 3, tinggal 5. Makanya kalau kalau Anda menyukai lokasi tertentu, job tertentu di lokasi tertentu, kalau kelamaan nunggu mungkin udah habis itu ya. Karena kan saya nggak bisa kontrol juga ya, karena ini kan dipasarinnya kemana-mana kan, ke banyak negara. Nah kayak gitu. Nah itu perlu mereka mempersiapkan dokumen perlu 4-6 bulan, dan setelah itu employer-nya diwakili oleh Mergen akan mensubmit dokumen-dokumen Anda tersebut ke Depnaker untuk mendapatkan labor sertifikat ya. Ini contohnya kayak gini. Nah, contohnya gini. Ini bukan untuk Anda ya. Ini adalah untuk employer-nya. Jadi kalau dia sudah submit dokumen, dia akan dapat tanda terima ya. Jadi ITE case number nomor sekian, itu foreign workers name-nya namanya ini, occupation-nya ini gitu. Ini ada tanda terimanya dari Depnaker. Nanti tunggu ya, bisa 4 bulan, bisa 6 bulan, tergantung load pekerjaan atau load dari si Depnaker itu ya. Kita nggak bisa apa sih istilahnya, nggak bisa ditanya-tanya, pokoknya tunggu aja ya. Nanti kalau udah Depnaker akan mengeluarkan kayak gini. Nah, ini kan sengaja saya tutup ya, karena ini punya klien ya soalnya.
Ini punya klien. Jadi seperti ini dia keluarin seperti ini. Yang hitam itu employer-nya ya, employer. Jadi ditujukan kepada si employer untuk foreign worker yang ini. Nah, ini ada lampirannya kayak form gitu ya, ada lampiran formnya. Nah, nanti ini akan dilampirkan untuk tahap kedua, yaitu untuk proses imigrasinya. Jadi yang pertama-tama ini Anda belum berurusan sama imigrasi, karena Anda masih berurusan sama Depnaker. Bukan Anda, maksudnya employer ya. Ya, kalau udah keluar itu labor sertifikatnya itu, maka nanti lawyernya yang akan bekerja ya dan mensubmit dokumen-dokumen imigrasi Anda. Nah, ini lamanya 10 sampai 12 bulan kalau proses biasa. Kalau mau expedite ada nambah bayar $2.500 itu dari 10 sampai 12 bulan bisa cuma 1 sampai 2 bulan aja ya. Nah, kalau udah ini maka sekarang tahap yang ketiga adalah lawyernya. Nanti Anda ada termin pembayaran lagi ini ya. Untuk yang kedua ini Anda bayar dulu, kemudian lawyer submit dokumen. Nah, kalau sudah approve dari USCIS, mana Anda bayar lagi yang ketiga. Nah, ini termasuk pembayaran sisa DP dan juga untuk visa fee ini. Dan kemudian lawyer akan mensubmit dokumen yang namanya DS-260 ini untuk ini sebagai bahan untuk ditujukan ke kedutaan nantinya. Jadi ini adalah bahan dokumen yang nanti diterima oleh kedutaan untuk wawancara ya. Nah, sebelum wawancara ini diperlukan medical check up. Jadi medical check up-nya itu belakangan. Dan medical check up-nya ditentukan oleh kedutaan di mana dan apa aja yang dicek ya. Nah, kalau udah kelar wawancara, maka paspor Anda itu akan ditahan sama kedutaan sekitar 2-3 minggu. Nanti kedutaan akan mengeluarkan ini, imigran visa. Ya, nah kalau udah kayak gitu berarti Anda udah approve green card-nya. Green card-nya diterima nanti kalau Anda udah nyampe di Amerika. Kalau Anda udah terima ini, jangka waktunya 6 bulan. Jadi dalam 6 bulan Anda sudah harus berangkat ke Amerika. Sorry. Oh. Ya, kayak gitu. Nanti kalau udah di Amerika kan Anda perlu waktu yang apa namanya sewa tempat tinggal kayak gitu, kurang lebih kira-kira 2 bulan. Kemudian nanti sudah ada alamatnya segala macam, nanti lawyer akan mengirimkan green card-nya itu ke alamat Anda. Jadi green card-nya akan berlaku setelah Anda menginjakkan kaki di Amerika ya. Ini kurang lebih bisa 2,5 sampai 3 tahun. Dan selama ini Anda nunggunya di Indonesia bukan di Amerika. Dan disarankan Anda jangan pergi ke Amerika dulu selama proses ini berlangsung. Nah, ini saya akan kasih video biar gampang ya. Ini tapi saya ngomong cepat dulu. Jadi job-jobnya ada beberapa. Yang pertama adalah caregiver. Caregiver ini melayani orang lanjut usia ya di rumah. Ini pay rate-nya sekian, 16 per hour. Estimated filing date-nya Februari. Jadi kalau Februari ya Anda dari Desember ini sudah harus apply. Dan satu lagi ini fast food and counter workers. Ini banyak banget, saya nggak bisa sebutin di mana kan. Soalnya kotanya banyak banget, ini ada lebih dari 20 kota lah pokoknya. Nah, ini 12, sekitar 12, tergantung lokasi dulu ya. Tapi minimal sekitar 12-an per jam, dan estimated filing date-nya semester 3 bulan pertama, kuartal pertama dari 2023. Terus production line workers, ini pay rate-nya sekian ya, 14 sampai 16. Ini masih lama filing date-nya, tapi kalau seandainya kalau Anda nunggu-nunggu, kalau habis ya nggak tahu juga ya. Ini kalau ini lokasinya cuma satu ini di Chicopee, Springfield, Massachusetts ya.
Satu lagi, ini cocoknya buat cowok deh nih. Truck loader sama warehouse selector. Ini ada ya, ini $19 per jam. Uh, apa namanya, estimated filing date-nya Mei, yang satunya juga warehouse selector ini juga Mei. Terus bridge selector, nah ini kerjanya soalnya di kayak di ruang yang ada freezernya gitu ya. Jadi apa namanya, makanya apa pay rate-nya rada tinggi ya. Dan satu lagi equipment operator, semua ini di Chicopee Springfield, Massachusetts. Eh, saya stop dulu, saya kasih videonya dulu ya. Wait, hang on. Okay. Hello everyone, welcome back to Merck & Asia EB3 job list in August. This month, we offer you a new position, team member. The sponsor employer is a fast food restaurant chain with thousands of locations across the US. The restaurants are typically open about 16 hours per day, serving all three meals. The company is known for quickly prepared meals, includes chicken or sausage biscuits at breakfast time and classic American fare during lunch and dinner. Locations are Florida, Alabama, and Georgia. Regarding job duties, this is a full-time entry-level role at a quick service restaurant. Tasks include taking orders and accepting payments, preparing food and beverages, serving customers, and maintaining general cleanliness and food safety standards. Expected perm filing late of this year or early of next year. Wage is in determination process. Expect around 10 to 12 US dollar per hour. Depends on locations. Apply now for your preferred locations. Another new position is packager. Location. Ini nggak ada ya, jobnya udah habis, jadi sebentar, saya fast forward aja. Have caregiver positions in Oregon. Expect the perm filing is set. Oke, is one of the fastest and more. Satu lagi yang di Oregon udah habis soalnya. Sebentar ya, saya share satu lagi ya. Bapak Ibu kalau suaranya nggak jelas atau apa, please let me know ya. Oktober. Nih. Ini yang ngomong orang Vietnam jelek banget ini. Nggak jelas. Hello everyone. Here we meet again in Merck & Asia EB3 monthly job list update. October is the month of interference between the cool autumn and the cold wind of early winter. And this time, Merck & Asia will bring to you new opportunities under EB3 program. First is truck loader. Duties are review customer orders and determine products to be moved. Load and unload products onto or from chase racks by hand or power equipment. Stack products into delivery trucks. Weight and record units of products load. Pay rate $19 per hour. Secondly, we have warehouse selector. Duties are locate and pick products from warehouse according to customer orders. Load and unload products. There are 3 working shifts. Wage is $15 per hour. Then free selector.
duties are located and pick products from freezer sections of warehouse according to customer orders, load and unload products by hand and power equipment. Work is performed in cool areas of the warehouse, which is $90 per hour. Locations of new jobs are in Springfield, Massachusetts. Perm filing time will be confirmed soon. Team member in fast food restaurant is being recruited. Locations are Georgia, Alabama, and Florida. Expected perm filings is first quarter of next year. For other jobs, we have caregiver positions in Oregon. Expected perm filing is first quarter of next year. Other locations are Virginia and Arizona. Expected perm filing in December. EB3 is one of the fastest and most economical ways to work and get residency in USA. For more details, please contact support.eb3@mercon.com. Oke. Jadi itu tadi ya, sebentar saya share lagi presentasinya. Jadi gini, Anda jangan salah fokus ya, wah kerjaannya kok begitu. Ya, kalau Anda mau cari yang skill, ya nggak apa-apa, cari sendiri aja. Karena yang skill tuh nggak bisa difasilitasi gitu. Karena kan kalau skill kan sangat spesifik ya. Jadi itu kalau Anda misalnya nggak mau yang unskilled untuk dapetin green card-nya. Jadi tujuannya itu dapat green card-nya gitu. Jangan, aduh kok kerjaannya gitu. Ya enggak apa-apa. Kalau Anda misalnya mau yang skilled, silakan aja. Ya kan? Nah, ini pertanyaan yang sering masuk ke saya itu gimana sih taunya, gimana caranya, berapa sih cost of living-nya gitu kan di kota-kota itu. Nah ini Anda bisa screenshot untuk sementara ini, Anda bisa cek di sini untuk cost of living. Jadi misalnya sewa rumah itu berapa, kalau sewa apartemen satu kamar di tengah kota berapa, atau biaya hidup saya makan, gasoline, or apa itu berapa. Itu Anda bisa bandingkan beberapa kota kayak gitu di sini. Ini paling lengkap. Oke. Nah, ini masalah bayar ya. Ini bayar, ini paling penting bayar. Pembayaran. Jadi ada 3 tahap pembayarannya itu. Yang pertama adalah kalau Anda sudah tanda tangan agreement. Oke, kalau Anda sudah tanda tangan agreement ya, dan Anda ingin filenya diproses, maka nanti ada nomor rekeningnya itu ada di agreement itu, jadi bayarnya ke Mercon. Ada servicing fee bayar ke saya, tapi itu kecil. Yang sebagian besar duitnya itu ke Mercon ya. Nah itu 5.800. Ini ada penjabarannya, ada penjabarannya lagi. Kalau Anda interest, nanti saya jabarkan lebih lanjut. Dan yang kedua, ini nanti kalau sudah dapat employer-nya sudah dapat labor certificate dan kemudian sudah mau masuk ke tahap yang kedua untuk imigrasi, maka Anda bayar yang kedua ini, yaitu $700 ya untuk filing fee-nya untuk imigrasi, biaya untuk imigrasinya, atau 700 plus 2.500. Anda lihat yang sebelah kiri yang warna kuning ya. Kalau yang applicant di Amerika kan Anda apply-nya nggak dari Amerika ya. Nah, itu. Jadi Anda bayarnya 700 atau 3.200 ya. Tergantung mau yang mana. Mau yang cepat atau mau yang biasa. Nah, ini kalau nanti udah kelar nih proses imigrasinya, nah adalah sekarang proses yang ketiga yang terakhir, yaitu Anda bayarnya segitu. 7.450. Ini ada penjabarannya lagi nanti. Nah, itu ada plus government fee, yaitu National Visa Center NVC fee, dan USCIS Immigrant fee. Totalnya jadi 8.015. Ini jadi 3 tahap. Ya. Nah, ini total payment-nya sekian, 14.515. Rupiahnya tergantung saat Anda apply ya. Jadi nggak dipatok berapa ya, karena kan Anda kalau ke Mercon bayarnya pakai US dollar, kalau ke saya boleh pakai US dollar atau pakai rupiah boleh. Ya, ini kurang lebih kayak gini. Nah, ini
dari yang pertama dan kedua, Anda masing-masing dari masing-masing proses itu Anda diberi waktu sekitar 30 hari. Kalau misalnya lewat 30 hari ya nggak apa-apa sih, tapi ya nggak diproses-proses itu aja. Tapi ada jangka waktunya ya, jadi jangan sampai lewat 6 bulan. Maksudnya untuk nunda-nunda prosesnya. Dan dari yang kedua, imigrasi, terus masuk ke yang terakhir ya untuk tahap embassy, itu juga diberi pemberitahuannya 30 hari. Kurang lebih segitu. Ya. Dan untuk dependence untuk pasangan atau anak di bawah 21 tahun yang belum menikah dan masih sekolah ya. Jadi kalau anaknya masih umur 20 tapi udah married nggak bisa. Ya, ini untuk anak yang belum menikah dan belum berpenghasilan, jadi dependence. Itu hanya bayar $565 per orang. Ya. Dan semua biayanya itu harus lunas sebelum berangkat. Jadi nggak ada ya pay later atau ngasih sertifikat jaminan, ada yang ngasih, boleh nggak saya ngasih sertifikat rumah apa? Nggak terima. Karena bukan saya yang terima duit itu merken. Ya. Ini saya jelasin lagi bahwa premium processing ada upgrade itu bayar 2.500. Itu lebih cepat dari 10 sampai 12 bulan jadi cuma 1 sampai 2 bulan aja. Sorry. Oke. Nah, itu tadi tidak termasuk biaya-biaya ada medical check up, SKCK, tiket pesawat, akomodasi atau terjemahan dokumen. Tidak termasuk itu. But untuk Anda, kalau Anda apply, maksudnya DP-nya itu DP pertamanya yang 5.800 itu tahun ini ya sebelum tanggal 15, maka Anda saya reimburse nantinya ya. Jadi reimburse nanti yang terakhir kan SKCK medical check up itu kan terakhir nanti kalau udah sama embassy ya. Itu nanti saya reimburse. Kenapa enggak saya bayarin dulu, karena di tiap kota itu beda-beda biayanya. Jadi nanti saya reimburse. Tapi kalau Anda bayarnya tahun depan ya nggak apa-apa, cuma saya nggak reimburse aja gitu. Anda bisa deposit dulu paling lambat 15 Desember, kalau Anda nggak jadi saya balikin. Ya. Nah, kurang lebih segitu ya untuk IP3. Ini kontak detail saya. Oke. Ini ya, Anda udah tahu kan nomor telepon saya ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya buka tanya jawab. Silakan, ada pertanyaan? Anda bisa nanya langsung atau ditulis. Mendingan nanya langsung lah. Selamat malam, Bu. Ya. Dia mau nanya untuk yang kerjaan caregiver itu harus apa ya, perawat atau bebas background-nya? Bebas. Bebas ya? Iya. Oke, baik. Soalnya biasanya kan mereka butuh sertifikat. Apa namanya? Enggak ya? Enggak. Ya. Tapi mereka memberikan pelatihan. Cuman kalau Bentar. Cuman kalau ini ya, caregiver ini mesti orangnya yang sabar ya. Gitu ya. Bentar, mana ya caregiver. Wait. Nah, nih. Cuman itu kalau caregiver ini kan mesti ngomong ya. Beda misalnya dengan orang angkat-angkat barang gitu kan nggak banyak-banyak ngomong ya kalau angkat-angkat barang ya. Tapi kalau caregiver ini kan langsung ngadepin orang gitu. Jadi salah satu syaratnya adalah bahasa Inggrisnya itu harus bisa ngomong gitu ya. Nggak bisa, maksudnya syarat untuk bahasa Inggrisnya lebih berat daripada yang biasa gitu. Kalau IELTS 6,0 cukup nggak? Oh ya udah lebih lah kalau IELTS. Ya. Dan bisa nyupir ini ya. Soalnya kan mesti nganter-nganterin gitu, nganter-nganterin ke dokter segala macam. Oke. Bu mau tanya, itu Iya.
caregivernya cuma buat itu ya orang tua aja, yang nggak ada yang buat anak-anak ya? Ya, yang ini yang ada buat orang tua, karena yang buat anak-anak udah habis. Baik, oke, makasih. Malam Bu, Ada lagi? bahasanya. Iya. Kalau untuk yang pekerjaan di gudang Bu, saya kan pengalaman di gudang banyak nih. Terus saya juga operator forklift juga. Sekarang juga saya karyawan tetap juga sih di pembangkit listrik. Cuma saya kadang berminat juga sih untuk tinggal di Amerika, emang mimpi saya sebetulnya. Itu boleh tahu nggak Bro? Itu syaratnya apa aja kalau untuk gudang itu ya? Nggak ada syaratnya, nggak ada syaratnya, nanti Anda diwawancara aja. Kayaknya kalau forklift, kalau Anda punya sertifikat ya, kalau forklift kan harus ada sertifikat sendiri ya, kalau forklift ya, kalau operator kayak gitu ya. Betul Bu, dari Depnaker saya punya. Nah itu beda. Sekarang saya lagi mau lagi di ya. mobile keren malah saya punya. Saya K3 kimia punya. Ya, makanya kalau itu yang ada sekarang ini general, tapi mungkin kalau mereka memerlukan kayak gitu, ya mungkin gajinya beda ya. Saya nggak tahu yang saat ini adanya ini gitu. Yes, saya minat sih yang forklift itu atau gudang. Ya nggak apa-apa ya, nanti apply aja gitu, nanti apa namanya, biasanya saya selalu ngasih form dulu ya, saya kasih form dulu, saya kasih tahu ke mereka dulu, ini ada orang gini, ini kan udah ada formnya kan. Nah itu nanti dia apa namanya, Anda umur berapa? Anda umur Saya berapa? saya 37. Oh masih muda, oke. Terutama kalau yang mepet-mepet ya, 50, 51 itu selalu saya tanyakan dulu ya. Atau kayak misalnya dia warga negara, kayak barusan saya ada tuh warga negara Palestina gitu. Saya nanyain dulu, ini boleh nggak ya? Bisa nggak ya? Gitu. Ada lagi? Oke, Bu, cukup. Cost of living boleh di-share form? Ya, bentar, mana ya? Salah ya. Ini ya, bentar. Cost of living, oke. Nih. Materi ya nanti dibagiin sama apa video, dimasukin YouTube dulu. Ada lagi? Bu, halo Bu. Ya, Bu, kalau itu kan pembayarannya tadi yang di sebelah kiri untuk satu orang ya Bu? Iya, satu orang. Iya betul. Kalau misalnya kita ajak keluarga, istri atau suami, berarti kan hanya nambah 565 per orang. Ya. Nah, apakah yang kita ajak itu nanti bisa mendapatkan pekerjaan juga di sana atau cari sendiri atau gimana Bu? Bisa, cari sendiri. Oh, bisa tapi cari sendiri ya? Ya. Oh, artinya berarti kita hanya yang sebelah kiri tambah 565 ini ya per orang ya? Per orang, iya. Oke. Ya, untuk prosesnya berarti setelah kita dapat visa langsung bisa ke sana dalam jangka waktu 6 bulan tadi ya Bu ya? Iya. Kalau Anda bawa keluarganya nyusul boleh, tapi Anda sebagai main applicant, siapa main applicant? Main applicant kan nggak selalu suami ya. Kadang istrinya main applicant juga bisa, nggak apa-apa. Ini dengan siapa? Sorry. Ini mana sih orang? ini yang ngomong mana? Forestry Bu, saya. Ini Forestry, nggak pakai video saya Bu. Sebenarnya ini siapa? Yang ngomong siapa? Forestry Bu. Oh oke. Oke. Ya oke, terima kasih Bu. Ada lagi? Posisi untuk pekerjaan bentar ini. Posisi untuk pekerjaan laki-laki itu batas umurnya di atas 50, nggak bisa seperti kerja di packaging atau truck loader. Di atas 50 itu berapa? Mbak Eva Grace ini. Di atas 52. Oke, 52 nanti ditanyain dulu. Maksudnya cewek ini? Cewek apa cowok? Kayaknya cowok ya ini ya kalau. Jadi nanti ngisi form dulu, terus saya tanyain, ini boleh nggak, bisa nggak gitu. Jawabannya itu. Bu, boleh minta profilnya merchant nggak Bro? Merchant.com udah. Oh iya, saya tinggal buka aja ya, sorry. Iya, lihat aja, ada beneran kok. Itu videonya kalau kamu lihat di YouTube banyak kok videonya. Ya, kalau di sana, kalau di Filipina itu
Mereka ada kantornya, Filipina, terus di Vietnam, di Bangladesh malah, di Dhaka itu ada kantornya. Kalau dapat green card, apakah anak bisa sekolah di public school gratis sampai SMA? Ya, betul. Kalau universitas di sana bayar ya, cuman biayanya bisa setengah atau sampai sepertiganya biaya biaya untuk orang asing ya. Kalau universitas. Kalau ada lagi? Ya Bu, nanya Bu. Ya. Kalau misalnya sudah pernah mengajukan visa turis kemudian ditolak, itu berapa interval waktunya untuk mengajukan kembali masuk dengan daftar ke sini ke Ibu ini? Biasanya saya tanyain dulu ya, biasanya itu tidak berpengaruh, tapi kalau ada misalnya kasus apapun saya tanyakan dulu. Yang ada interval itu bila Anda ilegal, jadi visanya bukan ilegal, overstay ya. Kalau Anda overstay, jadi kalau Anda overstay antara 3 bulan sampai setahun, maka ada masa tunggu 3 tahun, nggak bisa ke Amerika. Kalau Anda overstay di atas 1 tahun, maka Anda harus nunggu 10 tahun untuk masuk kembali ke Amerika. Dah itu. Jadi biasanya ada kasus gini-gini, oh udah bisa, saya udah tahu itu kalau itu. Ya. Tapi kalau yang ditolak untuk pengajuan visa turis tidak berpengaruh ke ya, kalau visa turis ya? sih enggak. Kalau yang overstay ya, kalau overstay, kalau deportasi nah itu most likely nggak bisa, tapi selalu saya tanyain dulu ini kayak gini pernah deportasi, di deportasi beda ya. Kalau overstay kan artinya overstay pulang ke sini bisa tapi nggak bisa balik. Kalau deportasi itu artinya dia keluar dari Amerika didampingin sampai naik pesawatnya didampingin sama petugas imigrasi sampai naik sampai Singapura kayak gitu. Itu deportasi namanya. Nah, kalau itu kalau overstay kan ya you bisa pulang nggak bisa balik lagi gitu aja kan. Tadi yang satu lagi Bu, tadi kalau misalnya bekerja di satu employer tadi itu batasnya 1 tahun Bu ya? Ya minimal 1 tahun. Itu ada di agreement-nya. Oh ya, nanti setelah itu bebas memilih apa saja gitu. Iya, kan Anda udah punya green card. Oh iya. Ya, tapi Anda nggak boleh ini ya melarikan diri kayak gitu dilaporin karena nama Anda kan tercatat di Depnaker, ya kan? Ya, yang penting sesuai dengan agreement yang 1 tahun itu ya Bu ya. Iya, actually agreement-nya itu yang iya. Jadi minimal, jadi pertama kan Anda dengan employer, kalau misalnya Anda nggak cocok ya nanti cari job lagi. Misalnya waktu wawancara, gak seneng deh aku sama employernya dia. Ya udah, gitu kan Anda bisa kalau wawancara itu kan Anda bisa nanya-nanya ya. Gitu. Bisa nanya-nanya. Siap, terima kasih. Ya, ini tadi untuk cewek pekerjaannya yang tersedia baru caregiver. Enggak dong, itu tadi yang ini ya. Ini mana? Ini production line worker juga bisa untuk cewek lah. Nih, fast food counter ini bisa untuk cewek juga. Bisa 1 hari kerja biasalah 8 jam. Itu 8 jam berapa hari ya? Kalau nggak tahu ya ini biasanya sih 25, biasanya Senin sampai Jumat. Tapi kalau kayak fast food gini mungkin Senin sampai biasanya sih 5 hari ya, 5 hari. Ada lagi kan shift-shiftan gini ya. Kayak gini ini kan kerjaan shift-shiftan. Apalagi? Ada lagi? Bu, Ya. Ini apa? Kalau di Indonesia kan kita kan bikin NPWP, di sana bikin juga nggak NPWP? Iya, apa namanya? Dia kan pakai kayak ini ya, Social Security Number. Oh, Tunggu green card-nya keluar dulu. Nanti iya, baru iya. bikin SSN. Oke. Untuk fees, Ibu. Halo. Ya. Halo. Ya. Ya. Visa kerja ini bisakah untuk studi, Bu? Ini bukan visa kerja ya, ini green card. Oh ya, green card ini bisa untuk studi ya? Bisa nantinya. Oh, ya.
Nggak ada masalah. Justru Anda kalau punya green card, berarti Anda sama biaya sekolah Anda itu sama seperti orang Amerika, justru. Mau nanya lagi, Bu. Ya, apa? Setelah melewati proses ini, ada kemungkinan nggak nanti bisa ditolak sama dari kedutaan? Kalau dari kedutaan itu kecil ya, karena sudah melewati Depnaker sama imigrasi ya. Hanya biasanya kita tetap ada persiapan ya. Maksudnya misalnya nih kan mau kerjanya kerja ini ya, jangan pakai cewek ya, terutama jangan tasnya branded gitu ya, misalnya kayak gitulah ya. Jadi yang maksudnya yang pantas-pantas gitu ya istilahnya ya, kayak gitu. Dan sebelumnya dipersiapkan dulu bahwa Anda tuh kerjanya apa. Nanti kan ada dikasih tahu ya, dikasih file ya. Anda tuh kerjanya apa, employer-nya namanya siapa, ya kan? Perusahaannya namanya siapa, ada di mana, kayak gitu. Ada basic pertanyaan. Dan satu lagi yang tidak bisa dikendalikan adalah tes kesehatan. Tuh, tes kesehatan. Jadi biasanya, misalnya ada orang nanya, saya pernah ini operasi tumor gitu, tumor Cina itu saya mending nggak usah gitu ya, siapa tahu nanti terus jadi ganas gitu kan, repot juga kan, kita nggak tahu ya. Nah itu, yang itu kalau saya nggak bisa mengendalikan, itu adalah dari hasil tes kesehatan. Itu. Atau Anda punya kasus. Kalau Anda punya kasus, tanyakan dulu ke Polda, Anda bisa dapat nggak SKCK. Karena saya juga ada klien, ada prospek yang kayak gitu. Jadi suaminya punya kasus dengan ya kayak sengketa lah gitu, penipuan, terus dilaporin ke polisi, sempat masuk penjara dan sebagainya kayak gitu. Itu nggak bisa dapat SKCK. Ya udah, nggak bisa. Kan ini harus ada SKCK dari Polda. Ya. Satu lagi, mohon maaf Bu. Ya. Tadi kan sangat minim sekali tidak diterima, artinya insya Allah ya diterima ya. Kalau misalnya ini pahitnya Bu, misalnya di kedutaan tidak diterima, tidak di-approve itu, bagaimana dengan keuangan atau itu ada. apa yang jadi itu sebetulnya mengenai itu adanya di sesi kedua. Karena itu cukup panjang penjelasannya, jadi bila istilah tidak diterima di level ini gini, bila Anda yang mengundurkan diri begini, bila ini begini, sekian dibalikin sekian enggak, bila ini, jadi bilanya tuh ada beberapa macam bila. Oh gitu, siap. Itu jadi kalau Anda itu ya Anda daftar lagi untuk besok gitu. Yang tidak dinyatakan lolos biasanya penyakit menular, satu ya, penyakit menular sama ya tentu kalau kayak penyakit yang sifatnya misalnya kayak kanker apa ya, udah itu nggak usah nunggu-nunggu, itu saya tolak dari depan biasanya. Kalau udah daring atau stem saya tanyain dulu, nah jawabannya itu. Jadi ini begini saya minta medical record kayak gini, enaknya boleh bisa apply apa enggak? Saya tanyakan ke mereka dulu. Dah. Ada lagi? Boleh satu lagi Bu? Ya. Bu, kalau punya saudara di Amerika itu nggak masalah juga kan Ibu ya? Saudaranya kenapa emang? Saudara tuh apa sih? Saudara tuh saudara-saudaraan, saudara kandung. Sepupu sih, cuma dia nikah sama orang bule. Nggak ada. Wah, itu sih nggak ngaruh lah. Oh iya, udah berarti bisa nyponsorin kamu juga, cuma. Iya, dia bisa tapi pas. Nggak bisa nyponsorin kamu juga dia. Ada lagi? Ibu, untuk penggajian selama ada di sana, itu kita dipotong nggak sih Bu? Sekian enggak, kan udah lunas di sini. Saya bukan PJTKI. Kalau yang pakai potong-potong gaji itu PJTKI. Oh gitu, oke. Begitu Anda udah di sana, diterima di mana, makanya harus ada lawyer, karena itu menjembatani Anda dengan employer kalau ada dispute.
Makanya harus ada lawyer di situ. Makanya ada yang mewakili Anda dengan employer. Oke, Bu. Iya, makasih. Iya. Kalau PJTKI dia karena kan kalau PJTKI itu work visa Anda itu hanya berlaku ya di tempat kerja itu, gitu. Iya kan? Anda nggak bisa melarikan diri mau cari kerja yang lain, ya nggak bisa lah. Kan Anda visanya cuma berlaku sama employer itu kalau PJTK. Kalau work visa. Kalau ini kan green kan. Setelah 1 tahun Anda mau kerja di tempat lain ya nggak apa-apa. Ada lagi? Ya, Bu. Berarti penggajian itu diberikan per hari ya, Bu ya? Atau gimana? Karena kan berarti unskilled worker berarti kan kita dibayar. Ya enggak deh. Biasanya per minggu, per 2 minggu itu. Per minggu. Kalau per hari, ya jelimet banget. Jelimet banget lah. Iya. Dan itu berarti cash ya, Bu? Nggak transfer ya, Bu? Mestinya sih transfer ya, Mbak ya, kalau ini ya. Nah, kalau yang pertanyaan gitu ya, itu nanti kalau waktu wawancara aja. Kayaknya mana ada sih kes-kesan kayak hari gini, kes-kesan. Mungkin aja, Bu. Ya itu nanti pertanyaan begitu nanti Anda nggak apa-apa, nanti kan employer menjelaskan. Kalau Anda nggak cocok, bisa kok, kan Anda bisa milih lagi. Oke, ya Bu. Iya. Lagi. Gitu. Kalau yang ini, kalau fast food counter dan counter workers ini semua pekerjaannya kurang lebih sama, hanya kotanya yang beda. Makanya saya nggak sebutin soalnya banyak kotanya. Ada lagi, tinggal Anda pilih kotanya aja kalau misalnya Anda mau. Kalau yang untuk cewek ini atau caregiver. Oh, ini paling production. Kalau production line ini nggak enaknya berdiri, kerjanya itu aja. Ada lagi? Udah, nggak ada lagi. Bu, ya. Kalau ini apa perjalanannya itu kira-kira udah kena biaya berapa ya, Bu? Dari Jakarta ke Amerika sekarang ya untuk saat ini ya? Saat ini mungkin di atas 10 ya, di atas 10 ya. 10 juta. Iya, bisa 17 kemarin ada saudara. Tergantung kalau kamu mau overstay-nya yang lama banget kan murah. Overstay yang 12 jam, berapa jam gitu. Kan murah. Iya kan? Iya. Ini kan masih 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ntar aja lah mikirnya. Iya. Masih lama. Gitu. Ada lagi? Bu, ini kalau misalnya ada apa namanya sudah memutuskan misalnya untuk mendaftar ini, bagaimana cara teknisnya, Bu? Oh, nanti saya kasih dulu form yang harus diisi sama list dari lokasi job. Saya lokasi jobnya. Dan itu sisa berapa gitu. Karena diupdate sama mereka per berapa hari itu ada update-annya gitu di Google. Sampai dimasukin ke Google Drive. Jadi misalnya berapa orang, sisa berapa itu dia update. Nanti pas kapan gitu yang ini udah habis. Oh, yang ini udah habis gitu. Jadi udah hilang gitu. Dari list itu udah hilang gitu. Jadi pekerjaan yang di situ mungkin bisa jadi fluktuatif ya, Bu ya. Nanti ada datang yang baru lagi juga ya. Iya. Sementara kita misalnya mengurus green card dulu, nanti green card itu setelah green card itu, apakah kita ketika awal mengurus green card itu kita sudah tahu job-jobnya itu, Bu? Iya, Anda milih job dulu. Kalau nggak bisa. Kan di sini. Pertama itu Anda milih job dulu. Karena itu harus dari job dan akan keluar ini dulu kan. Keluar labor sertifikat dulu employer-nya ini. Ya, mohon maaf tadi yang misalnya job yang di sini misalnya habis. Apakah setelah kita memilih itu sudah dipastikan bahwa job itu nggak diambil? Enggak dong, ya kan udah dipastiin kan. Anda udah bayar kan. Anda
udah diwawancari employernya terus sudah Udah disubmit. diterima gitu ya, udah diterima kan ibaratnya. Iya, kalau dia kan ngasih tahu, employernya kan pasti ngasih tahu dong, diterima apa nggak diterima, masa nggak dikasih tahu? Pasti dikasih tahu lah, ya kan? Kan dikasih tahu lah, ada dokumen yang mesti ditantangani, misalnya kayak gitu. Kan dikasih tahu. Nah, nanti employer ini bukan untuk Anda ya, form ini adalah tanda terima. Jadi misalnya Merken mewakili employer mensubmit dokumen-dokumen itu ke Depnaker, ya kan? Nah, Depnaker ngasih tanda terima per dokumen gitu. Ini atas nama ini, jobnya ini udah nih dokumennya udah buat terima nih. Gitu. Nanti kalau dia udah approve, dia akan mana sih? Ya elah, bentar. Keluarin ini. Ini ada lampirannya, ada lampiran form-formnya gitu. Ini punya klien aku, makanya aku tutup ya. Ini visanya udah lama ya, Bu ya? Hah? Ini baru Visa dia IB3. tanggal 14. Enggak, bukan. Maksudnya program ini tuh udah lama ya? Oh, programnya sih ada terus, udah dari tahun berapa itu, udah ada. Cuma tahun lalu kan COVID ya, itu 2020 itu nggak ada, jobnya nggak ada, bukan programnya nggak ada, programnya sih ada, jobnya nggak ada. Jadi saya itu baru webinar lagi itu bulan Agustus 2021, tapi beda partner gitu, lebih mahal yang itu. Tapi ini punya klien aku yang tahun lalu. Ini contohnya kayak gini. Berarti nanti ini labor sertifikatnya kayak gini, ada lampirannya gitu. Soalnya aku males kan mesti nutupin ini, males kan. Ada lampiran formnya lah. Nah, ini nanti dilampirkan untuk apply untuk imigrasinya, untuk apply green card. Ada lagi? Boleh tanya lagi? Jadi nanti ya jadi nanti ketika kita sudah mau mendaftar nanti ketemu di mana, Bu? Di Jakarta gitu? Kok pakai ketemu? Nggak pakai ketemu. Nggak usah. Di online ini semua dokumennya. Di online ini semua dokumennya. Kalau Anda dari mana? Dari Indramayu, Ibu. Oh, oke. Oh ya, kalau itu paling nanti ya. Kalau Indramayu tuh Jawa Barat ya, ada ini nggak? Ya. Ada konsulat nggak di Bandung? Konsulat di Bandung. Kalau kayaknya di Jakarta sih, Bu. Ya, kalau di Jakarta berarti di Jakarta. Kalau Surabaya kan ada konsulat Medan, ada konsulat soalnya. Oh, Ibu berarti posisi di Surabaya ini ya? Enggak, saya di Jakarta. Enggak, maksudnya kan nantinya itu kan wawancara dengan kedutaan kan. Ya, jadi misalnya kalau Surabaya cukup di konsulat Surabaya. Nanti rumah sakitnya nanti pihak kedutaan atau kedutaan Amerika yang menentukan di mana rumah sakitnya. Kayak gitu. Dan hasil tesnya itu tidak boleh dibuka. Itu mereka yang buka hasil tes kesehatannya. Ada lagi? Boleh, Bu, tanya lagi? Iya, boleh banget. Kira-kira Amerika sama Kanada itu peluangnya lebih besar mana ya kita ya? Peluangnya, oke. Anda cerita skilled apa unskilled? Yang mana aja sih, Bu? Unskilled juga apa? Beda dong. Kalau semua, kalau Amerika, kalau Kanada itu dia pakai IELTS. Yang unskilled juga pakai IELTS. Cuman saya nggak punya kayak gini, yang kayak Kanada tuh nggak punya gitu. Jalurnya nggak ada. Yang kayak gini gitu. Karena kan harus pakai IELTS, nanti macetnya itu di IELTS itu. Orangnya nggak tes gitu loh istilahnya. Oh, oke. Ya. Sama satu lagi, Bu, kita itu kan Kalau orang skill beda lagi. Kalau skill ada point system. So far nggak ada yang lolos. Iya. Ada yang tembus. Agak berat itu kalau skill itu. Ya, IELTS 7. Anda punya S2. Kalau nggak ada saudara di sana, terus nggak pernah kerja sana, nggak pernah sekolah sana, 0 semua itu nilainya. Nggak cukup. Mas, satu lagi, Bu, yang saya dengar itu kita orang asing kan boleh beli rumah ya, Bu, ya, di sana ya? Boleh
Boleh, beda pajak aja antara warga negara sama enggak. Antara punya PR dan enggak. Itu di mana-mana sama, itu bisa beda pajaknya aja. Kalau seandainya saya jual semua rumah saya sana di sini bisa buat beli di sana berarti bisa ya? Ya bisa lah. Kan Anda udah kayak warga negara aja, bedanya nggak bisa Dia udah ikut punya pemilu green aja. card kan. Oh, Ya Bu, oke iya. Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Udah? Nanti saya share ininya ya, apa namanya, rekamannya. Sama Kak, jadi if you are interested, udah ada kan WhatsApp aku ya. Udah lah ya. Nanti kontak saya kasih list jobnya. Nah, biasanya saya udah kasih ini kok, apa dimasukin Google Drive, job, form, apa namanya ini presentasi. Gitu. Kalau Anda mau ikut yang berikutnya, bisa. Saya nggak. Nanti saya share aja, soalnya nggak dulu. Yang besok ada, kalau enggak saya kasih rekamannya juga bisa. Kalau yang besok itu saya bahas ini lebih detail ya untuk pembayaran, refund policy kayak gitu. Dan biasanya orangnya banyak, ada juga yang udah lihat jobnya apa aja, di mana aja kayak gitu. Ada lagi? Udah? Iya, cukup siap. Cukup ya? Oke. Oke, kalau gitu terima kasih. Oke. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya, Bapak dan Ibu. Have a nice weekend. Silakan kontak saya kalau misalnya Anda masih ada pertanyaan lebih lanjut. Oke, selamat malam semua.